Senja datang cepat di desa Girimulya, mewarnai langit dengan merah darah. Angin bertiup dingin, seolah membawa bisikan dari masa lalu. Anak-anak dipanggil masuk. Suara ibu-ibu terdengar cemas di udara. Sebab di desa itu, waktu sandekala bukan sekadar mitos belaka. Penduduk percaya makhluk gaib mengintai saat matahari terbenam. Ia disebut Sandekala, penunggu senja yang mencuri anak-anak. Tak ada yang tahu wujudnya, hanya jejak basah di tanah kering. Misteri itu diwariskan turun-temurun, tanpa pernah bisa dijelaskan. Nanda, bocah berusia 8 tahun, gemar bermain di sawah. Hari itu, ia pulang terlambat. Matahari nyaris tenggelam. Di ujung pematang, ia melihat bayangan tinggi menjulang. Bayangan itu tak punya wajah. Hanya kabut menggantung. Ia berlari ketakutan, kakinya terpeleset lumpur. Saat mencoba bangkit, bisikan asing menusuk telinganya. Suara itu memanggil namanya dengan nada berat dan pelan. Malam itu, Nanda demam dan bicara tak karuan. Keesokan harinya, warga menemukan jejak kaki di pematang. Tapi anehnya hanya satu arah, tanpa jejak kembali. Seperti makhluk itu tak meninggalkan tempat atau lenyap di udara. Jejaknya besar, berlendir, dan terasa dingin jika disentuh. Pak Lurah memerintahkan agar semua anak jangan keluar saat senja. Para orang tua mulai membakar dupa dan membaca doa pelindung. Namun bayangan Sandekala tetap mengintai, lebih nyata dari sebelumnya. Mitos mulai berubah jadi ketakutan yang merasuk tulang. Di rumahnya, Nanda mulai menggambar makhluk aneh di dinding. Lukisan itu tak seperti gambar anak-anak biasa, gelap dan mengerikan. Ia melukis sosok tinggi dengan tangan panjang melilit leher anak kecil. Setiap malam lukisan itu berubah bentuk tanpa ada yang menyentuh. Ibu Nanda ketakutan, mencoba membakar lukisan itu. Namun keesokan harinya, gambar itu muncul kembali. Nanda berkata, itu bukan lukisannya, tapi teman barunya yang menggambar. Teman yang hanya muncul saat langit mulai merah. Seorang kakek tua bernama Pak Wiryo datang dari dusun seberang. Ia mendengar kabar tentang Sandekala yang kembali mengusik. Dengan suara parau, ia berkata, "Ini bukan pertama kalinya makhluk itu muncul." Dulu, saat ia masih muda, beberapa anak juga pernah hilang. Pak Wiryo membawa buku tua berisi mantra dan kisah leluhur. Ia memperingatkan bahwa Sandekala akan semakin kuat tiap malam. Satu-satunya cara bertahan adalah menjaga waktu dan menutup pintu hati. Sebab Sandekala masuk dari celah rasa takut dan kesepian. Malam itu, angin berhembus makin keras, membawa aroma busuk. Di rumah-rumah tua, kolong kayu bergetar pelan seperti ada yang merayap. Rini, adik Nanda, mendengar suara dari bawah ranjangnya. "Bermainlah denganku," bisik suara itu, halus namun mencekam. Ia memanggil ibunya, tapi suara itu hilang saat lampu dinyalakan. Setelah lampu mati, suara kembali, kini lebih dekat dan berat. Rini menutup telinga, tapi suara itu masuk langsung ke pikirannya. Ketika pagi tiba, ia hanya menatap kosong ke dinding. Di pagi buta, warga menemukan secarik kain merah tergantung di pintu.
Kain itu dingin dan lembab seperti baru keluar dari sumur. Pak Lurah mengenalnya. Itu kain penanda tumbal takdir dari zaman dulu. Konon, kain itu berarti satu jiwa telah dipilih oleh Sandekala. Ibu-ibu panik, mengurung anak-anak dan membakar kemenyan. Dukun desa dipanggil, tapi ia menolak datang. Wajahnya pucat pasi. Sandekala sudah menandai desa ini, katanya sambil mundur. Kalian harus memilih melawan atau menyerah. Di ujung desa, seorang bayi lahir saat langit jingga terbakar. Anehnya, bayi itu tak menangis, hanya menatap kosong ke langit-langit. Bidan merasa ada yang janggal. Suhu tubuh bayi dingin, matanya hitam pekat. Orang tuanya diam-diam mulai takut dengan anak mereka sendiri. Malamnya, si bayi tertawa sendiri menatap jendela terbuka. Di luar, siluet tinggi tampak menempel di kaca. Ayahnya memberanikan diri menutup jendela, tapi angin menerobos masuk. Dan bayi itu mulai bicara dengan suara orang dewasa. Sore hari, dua remaja melihat keramaian di Bukit Selatan. Pasar Tiban, kata orang, muncul saat Sandekala hampir jatuh. Mereka turun ke sana, melihat lampu-lampu kuning dan tenda merah tua. Anehnya, semua pedagang tak berkaki, hanya melayang di balik kain. Mereka ditawari jajan dan perhiasan yang bercahaya. Tapi saat salah satu mencoba menyentuh, tangannya jadi beku. Pasar itu menghilang seketika, menyisakan tanah basah dan sunyi. Dan dari dalam saku, mereka temukan koin emas berukir wajah Sandekala. Petang berikutnya, hujan turun hanya di pekuburan tua desa. Langit di tempat lain cerah, tapi di sana petir menggelegar. Orang-orang melihat tanah bergolak, seperti sesuatu hendak keluar. Lalu samar terdengar tangisan. Bukan manusia, bukan pula binatang. Pak Wiryo mengajak beberapa orang membaca doa di pagar makam. Namun, makin lama doa dibaca, makin deras hujan mengguyur. Dari tanah berlendir, muncul tangan kecil memegang boneka rusak. Dia yang pertama, bisik Pak Wiryo. Dan dia belum selesai. Boneka dari tangan kuburan itu kini berada di depan rumah Pak Lurah. Tak ada yang mengaku meletakkannya dan tak ada jejak di tanah basah. Boneka itu lusuh, matanya bolong, namun malamnya bisa menyala merah. Setiap anak yang menatapnya terlalu lama jatuh sakit keesokan harinya. Rini bicara sendiri pada boneka itu, menyebutnya kakak bayangan. Ia tahu nama-nama anak yang hilang sebelum mereka menghilang. Ketika boneka itu dimasukkan ke api, terdengar jeritan dari angin. Dan saat api padam, bonekanya tetap utuh, tanpa sedikit pun terbakar. Di rumah tua sebelah balai desa, ada sebuah cermin terpasang di atas. Dulu digunakan untuk ritual tua sebelum ditinggalkan bertahun-tahun. Kini retaknya melebar setiap senja, seolah sesuatu dari dalam mendorong keluar. Dan siapapun yang menatapnya terlalu lama, melihat bayangan dirinya tersenyum jahat. Pak Lurah mengutus dua pemuda untuk memecahkannya. Namun, sebelum palu diayunkan, salah satu dari mereka membeku. Darah menetes dari matanya, dan ia berkata, "Dia sudah tahu namamu." Cermin itu tak pecah, malah menciptakan retakan di langit malam. Saat azan maghrib berkumandang, suara menghilang di detik keempat. Bukan karena listrik, bukan karena alat rusak,
hanya sunyi total. Warga yang sedang salat merasa dada mereka ditekan oleh tangan tak terlihat. Dan suara adzan kembali, tapi dengan nada menyerupai tangisan. Di masjid, karpet basah seperti habis dilalui sesuatu berlendir. Jejak tapak tangan kecil menuju mimbar lalu menghilang. Imam masjid mendadak bisu malam itu dan tak pernah bicara lagi. Ia hanya menulis satu kata di tembok. Dia mendengarkan. Hutan kecil di sisi timur desa kini muncul di belakang rumah warga. Orang tua berkata hutan itu tersesat dan belum kembali ke tempatnya. Di antara pepohonan yang tak biasa, terdengar suara ketukan ritmis. Dan dari sela batang pohon, muncul mata berkilat menyala hijau. Seekor anjing desa mengejar bayangan ke hutan tersebut. Tapi saat ia keluar, tubuhnya sudah berubah. Matanya hitam seluruhnya. Ia hanya diam, lalu menggonggong ke arah matahari terbenam. Dan malam itu ia hilang tanpa jejak. Hanya bulu basah tertinggal di halaman. Nanda menerima secarik surat di ranjangnya saat pagi buta. Tulisan di surat itu menggunakan abjad kuno bercampur coretan anak kecil. Setelah diterjemahkan Pak Wiryo, isinya adalah peringatan. Jangan biarkan lonceng berdentang pada malam ke-21 atau semuanya berakhir. Pak Lurah bingung, desa tak memiliki lonceng sejak runtuhnya menara tua. Namun malam itu, terdengar denting lembut dari arah barat. Warga mengikuti suara itu dan menemukan menara yang kembali berdiri. Di puncaknya, sesosok tinggi berdiri menghadap ke arah desa, tak bergerak. Menara tua itu seharusnya telah runtuh sejak puluhan tahun silam. Namun malam itu berdiri megah, dengan dinding batu basah dan berlumut. Tak ada satupun warga yang ingat proses pembangunannya. Namun anak-anak kecil mulai menggambar menara itu sebelum ia muncul. Pak Wiryo mencoba naik ke puncaknya, membawa kitab warisan leluhur. Di tengah tangga, ia melihat ukiran wajah-wajah yang ia kenal. Wajah anak-anak yang telah lama hilang, terpahat tanpa mata. Dan saat ia menatap ke puncak, sosok tinggi itu berbalik perlahan. Di rumah Rini, kaca jendela mulai memantulkan gambar aneh. Bukan bayangan di dalam rumah, tapi hutan, kabut, dan cahaya merah. Saat Ibu Rini menutup tirai, suara ketukan terdengar 3 kali. Dan suara lembut dari luar berkata, "Buka, hanya sebentar saja." Rini mengendap di malam hari membuka jendela tanpa izin. Matanya kosong, wajahnya tenang seolah dalam mimpi panjang. Saat pagi datang, ia duduk di lantai memegang daun dari dunia lain. Dan di bawah daunnya tertulis, dia sudah melewati batas. Seorang pemuda bernama Raka menemukan peluit kayu di pematang sawah. Ia coba meniupnya, namun tak terdengar suara apapun. Namun anehnya, burung-burung tiba-tiba terbang panik dari pepohonan. Dan langit menggelap seolah malam datang lebih cepat. Setiap kali peluit itu ditiup, satu anak desa menghilang esoknya. Raka menyadari peluit itu bukan alat, tapi pemanggil dari dimensi lain. Ia coba mematahkannya, tapi kayu itu terasa seperti besi dingin. Dan di malam kelima, Raka pun lenyap bersama suara angin terakhir. Di suatu sore, semua warga panik karena bayangan mereka lenyap. Matahari tetap bersinar, namun tak satu pun benda memantulkan bayangannya. Cermin tak menunjukkan pantulan, hanya kilatan merah samar. Burung berhenti berkicau, dan waktu terasa membeku di senja itu. Pak Lurah memanggil Pak Wiryo dan memohon petunjuk. Pak Wiryo berkata, "Sandekala kini menempati tempat kalian di dunia. Tanpa bayangan, manusia menjadi rapuh dan mudah dijangkau. Malam itu,
Belasan warga mimpi terperangkap di langit jingga tanpa suara. Di tengah malam, lonceng tua berdentang sekali lagi, ke-14 kalinya. Padahal desa hanya memiliki satu lonceng, dan itu tak pernah dipakai. Setiap dentang menggema di dada warga, memicu rasa takut purba. Dan dari arah menara, suara tangisan anak-anak bergema bersamaan. Pak Wiryo membaca mantra terakhir dari kitab leluhur, tapi nadanya gemetar. Jika lonceng berdentang ke-21, jendela dunia akan terbuka penuh. Namun suara lonceng tak bisa dihentikan, berdentang sendiri dari langit. Dan setiap dentang membuat cahaya langit makin merah dan bergolak. Pagi hari, warga mendapati ladang padi berubah bentuk aneh. Tangkai padi membentuk pola lingkaran sempurna dengan simbol kuno. Di tengahnya berdiri gerbang batu yang belum pernah ada sebelumnya. Gerbang itu dingin dan gelap, memancarkan suara-suara dari dimensi lain. Pak Lurah melarang siapapun mendekat, tapi suara dalam gerbang menggoda. Masuklah, jawaban semua misteri ada di sini. Seekor kucing masuk tanpa ragu dan tak pernah keluar lagi. Lalu, terdengar dentang ke-15 dari dalam batu. Kalender desa berhenti di tanggal yang sama selama 3 hari. Waktu tetap berjalan, tapi matahari dan langit tak berubah. Anak-anak tak bisa tidur karena malam tidak benar-benar datang. Mereka hanya menatap kosong, menyanyikan lagu yang tak pernah diajarkan. Pak Wiryo menyadari, ini adalah hari ke-13 dalam naskah kuno. Hari di mana waktu dan dunia mulai bertumpuk satu sama lain. Jika tak dihentikan, desa akan terjebak dalam lingkaran sandekala, dan semua jiwa akan menjadi milik penjaga batas senja. Beberapa rumah dipenuhi pasir halus saat fajar menyingsing. Bukan debu biasa, melainkan pasir hangat dengan aroma garam laut. Namun desa tak dekat dengan laut dan tak ada badai sebelumnya. Jejak telapak kaki kecil tertinggal di setiap butiran pasir itu. Anak-anak yang tinggal di rumah itu bicara dalam bahasa asing. Mereka menyebut nama-nama yang tidak dikenal dengan suara berat. Satu anak menggambar lingkaran dengan titik tengah merah di lantai. Simbol yang sama dengan ukiran pada menara sandekala. Seorang bayi baru lahir menangis hanya saat senja tiba. Tangisannya bukan seperti manusia, lebih seperti gema dari lorong kosong. Saat diletakkan di bawah cahaya senja, ia diam dan mulai menunjuk. Selalu ke satu titik di langit yang tak tampak berbeda bagi orang dewasa. Pak Wiryo membawa kompas dan batu ritual tua untuk mengukur arah. Arah yang ditunjuk sang bayi adalah tempat langit terbelah. Tempat yang disebut dalam kitab sebagai celah menuju dunia sandekala. Dan di malam itu, langit di titik itu mulai berdenyut merah gelap. Dalam kitab tua, Pak Wiryo menemukan halaman yang dulu terlewat. Mantra pelindung ternyata salah dibaca selama ini. Harusnya dibalik. Bukan mengusir sandekala, tapi membuka pintu keluar bagi mereka yang terjebak. Jika dibaca terbalik, saat lonceng ke-21 berdentang, gerbang bisa ditutup selamanya. Namun ada syarat, harus dibacakan oleh anak yang pernah melihat wajah sandekala. Hanya Nanda yang memenuhi syarat itu. Tapi ia mulai berubah. Matanya tak lagi seperti manusia biasa. Ada bayangan yang tinggal di sana. Dan waktu terus berjalan, lonceng ke-16 pun mulai menggema. Nanda tak pernah tidur sejak malam ke-14 lonceng berdentang. Ia duduk di sudut kamar, menatap jendela yang selalu terbuka. Saat ditanya, ia menjawab,
Aku tak boleh tidur. Dia ada di mimpiku. Tubuhnya kurus, namun matanya semakin dalam dan bersinar kelam. Rini mencoba memeluknya, tapi Nanda berbisik, "Kau akan ikut tenggelam." Setiap malam ia menggambar gerbang, menara, dan wajah tak bernama. Ia menghafal mantra dalam bahasa yang tak pernah diajarkan. Dan saat langit jingga membakar awan, Nanda tersenyum perlahan. Hujan turun malam itu, tapi bukan air, melainkan serpihan arang panas. Atap-atap rumah berlubang, api kecil muncul di banyak tempat. Orang-orang berlarian, tapi langkah mereka terasa berat, seolah ditarik. Langit tak punya awan, hanya mata besar yang menatap dari balik kabut. Pak Lurah membaca doa dengan suara gemetar, lalu pingsan. Pak Wiryo berkata, "Ini peringatan terakhir, sebelum pintu dunia terbuka." Di halaman rumah, seekor burung hitam mati membentuk simbol mata, tanda bahwa penguasa senja sudah dekat, dan lapar. Anak-anak mulai melihat bayangan yang tak punya pemilik. Bayangan itu menari di dinding, bergerak bebas tanpa cahaya. Mereka berbisik, menirukan suara ibu, ayah, atau teman yang dikenal. Tapi jika ditanggapi, anak-anak itu langsung kerasukan dan menangis darah. Satu anak menulis kata, "Pulang," berkali-kali di dinding kelas. Tapi ia tak tahu huruf, ia belum pernah belajar menulis. Saat ditanya siapa yang mengajarinya, ia menunjuk ke arah kosong. Dia yang hidup di balik bayangan, katanya aku milik dia. Jam di seluruh desa berhenti berdetak, walau baterainya baru. Langit berwarna jingga gelap, seperti senja yang tak kunjung usai. Orang-orang merasa waktu tak berjalan, tapi tubuh mereka lelah. Mereka hidup di malam yang tak pernah benar-benar datang. Pak Wiryo berkata, "Kita sudah masuk ke ruang di antara waktu. Tempat yang hanya bisa ditinggalkan dengan ritual pengusiran sejati." Namun sandekala sudah melebur dalam tanah, air, dan udara. Dan semakin lama, desa ini bukan lagi milik manusia. Rini terbangun dengan rasa perih di dadanya. Ternyata ada simbol melingkar yang terbakar di kulitnya. Simbol itu sama dengan yang muncul di ladang dan menara. Pak Wiryo berkata, dia terpilih antara penjaga atau korban. Rini mulai mendengar suara dalam pikirannya. Nyanyian dari lorong. Suara yang membuatnya tenang, namun juga haus akan keheningan. Ia mulai bicara dengan bahasa asing, suara berat dan menggema. Dan di ujung senja itu, lonceng ke-17 berdentang di angkasa. Pak Wiryo menemukan bekas sumur tua di belakang balai desa. Airnya sudah mengering, tapi terdengar suara dari dasar lubangnya. Saat dituruni dengan tali, tampak lorong batu mengarah ke bawah tanah. Udara di dalamnya dingin, dan temboknya penuh ukiran wajah menangis. Di ujung lorong, terdapat altar kuno dengan lilin yang menyala sendiri. Padahal tak ada orang, tak ada angin, tak ada sumber cahaya lain. Di atas altar terukir, saat lonceng ke-21 berdentang, batas pun lenyap. Pak Wiryo gemetar, menyadari ini adalah tempat kelahiran Sandekala. Sejak malam ke-17, Rini tak lagi menjadi dirinya. Ia bicara dengan suara dua lapis, anak kecil dan makhluk tua. Matanya berwarna perak pucat dan tubuhnya tak lagi memantulkan bayangan. Ia mulai menulis mantra di dinding rumah tanpa melihat atau menyentuh. Ibu Rini menangis tapi tak bisa mendekat anaknya. Rini berkata, "Aku bukan lagi milikmu, Ibu. Aku milik waktu." Tubuhnya kadang menghilang sejenak saat lonceng berdentang. Seolah jiwanya terpecah antara dua dunia yang saling tarik-menarik. Pada malam ke-18,
Langit di atas desa mulai retak, seperti kaca yang dihantam dari balik awan, membentuk celah merah. Cahaya dari dalam bukan cahaya matahari, melainkan api yang melayang. Awan menggulung, membentuk wajah raksasa yang menangis. Anak-anak berhenti bermain. Semua menatap ke atas tanpa berkedip. Mereka berkata serempak, "Pulang, pulang, pulang." Lalu tubuh mereka terangkat beberapa inci dari tanah. Pak Lurah hanya bisa sujud, meminta langit untuk menutup kembali. Di sawah, tanah bergemuruh meski tak ada gempa bumi. Warga mendengar suara orang berbisik dari balik akar dan batu. Suara itu memanggil nama-nama dengan irama yang menghantui. Waktunya tiba, bukalah pintunya. Biarkan mereka kembali. Pak Wiryo menanam segel tanah warisan leluhur di 4 penjuru desa. Namun satu segel meleleh menjadi lumpur hitam yang mendesis. Tanda bahwa kekuatan lama sudah bangkit, menolak dikurung kembali. Dan lonceng ke-19 berdentang, membuat tanah berdarah di sudut pematang. Pak Wiryo memanggil Nanda dan Rini ke balai desa untuk ritual akhir. Ia tahu hanya mereka berdua yang bisa menyeimbangkan batas. Tapi Sandekala sudah menanamkan jejaknya di dalam jiwa mereka. Dan kini perjanjian lama harus diperbarui dengan harga yang lebih tinggi. Nanda menangis, berkata, "Aku harus tinggal di sana kan?" Pak Wiryo mengangguk dengan mata sembab. Jika tidak, semua lenyap. Rini diam, lalu membuka lengan. Simbol di dadanya kini menyala terang. Dan langit menjawab dengan dentang ke-20 panjang dan menyayat. Gerbang batu di tengah ladang terbuka perlahan tanpa suara. Kabut merah mengalir keluar seperti nafas dari makhluk purba. Di dalamnya terlihat bayangan dunia lain. Hutan mati dan langit berdarah. Siluet anak-anak yang hilang berdiri mematung, menatap diam. Rini melangkah masuk lebih dulu, diikuti Nanda yang menggenggam kitab. Pak Wiryo berdiri di batas gerbang, membaca mantra dalam bisikan. Setiap kata mengikat jiwa mereka di antara dua semesta. Dan waktu di desa berhenti, hanya lonceng yang masih berdentang. Jantung dunia senja. Mereka bertemu makhluk tertua, Sandekala. Wujudnya tak bisa digambarkan. Terbuat dari waktu, bayangan, dan luka. Ia berbicara bukan dengan suara, tapi dengan kenangan yang menyakitkan. Setiap tatapannya membuat tubuh bergetar dan jiwa terasa ringan. Nanda maju berkata, "Ambil aku, tapi lepaskan yang lain." Sandekala mendekat, menyentuh dahi anak itu dengan tangan tak terlihat. Rini memejamkan mata, membaca mantra terakhir dengan darahnya sendiri. Dan langit dunia senja bergetar. Batas mulai tertutup perlahan. Dentang terakhir menggema dari langit dan bumi secara bersamaan. Semua mata menengadah, semua hati berdebar dalam satu irama. Pohon-pohon meluruhkan daunnya. Sungai berhenti mengalir.
Lonceng ke-21 bukan suara, tapi letusan keheningan yang sempurna. Di desa, orang-orang pingsan bersamaan saat dentang berhenti. Saat terbangun, langit kembali biru, waktu mengalir normal. Tapi, ladang tempat gerbang itu kosong, hanya rumput dan batu. Dan tak ada jejak Rini maupun Nanda, seolah mereka tak pernah ada. Hari-hari kembali biasa, seolah mimpi buruk tak pernah terjadi. Anak-anak bermain, orang dewasa bekerja, semuanya seperti semula. Namun, tidak ada yang ingat Rini, Nanda, ataupun Pak Wiryo. Nama mereka hilang dari catatan, dari ingatan, dari sejarah desa. Hanya seorang anak kecil yang menggambar gerbang dan langit merah. Ia berkata, "Mereka masih di sana, menjaga kita dari balik senja." Dan kadang, saat sore datang terlalu cepat, burung-burung menghilang duluan. Seseorang selalu berbisik, "Tutup pintu, Sandekala belum benar-benar pergi." Di suatu senja, seorang kakek tua berjalan sendirian ke ladang kosong. Ia menatap langit, tersenyum kecil, lalu meletakkan sebuah batu di tanah. Di atasnya tertulis, "Untuk yang menjaga batas, terima kasih." Lalu ia hilang bersama angin, tanpa jejak, tanpa bayangan. Desa tetap hidup, namun selalu menyisakan ruang untuk diam. Ruang yang muncul saat senja datang dan waktu melambat sejenak. Orang-orang tidak tahu mengapa, hanya merasa harus pulang cepat. Karena di antara detik dan cahaya, Sandekala mungkin masih mengintai.